Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gizinul Mustami. Saya Jenny Francisca Sam. Saya Farcan Ali Ahmadi. Saya Muhammad Zaki. Kami dari kelas 02 IKO 003. Di video kali ini, kami akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Halo semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal secara menyeluruh, namun dikemas dengan menarik. Jadi, mohon untuk disimak ya. Komunikasi verbal itu terdiri dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan verbal. Pengertian dari komunikasi sendiri itu adalah proses penyampaian sebuah pesan. Sedangkan pengertian dari verbal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata atau bahasa lisan dan juga tulisan. Menurut Profesor Deddy Mulyana, di dalam bukunya yang membahas tentang ilmu komunikasi, beliau memaparkan bahwa komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia, baik untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangan, memberikan sebuah gagasan pada saat meeting di kantor, diskusi saat presentasi di kelas bersama teman kampus, sampai obrolan ringan bersama keluarga ketika sarapan pagi di rumah. Lalu, bagaimana dengan komunikasi nonverbal? Berbeda dengan komunikasi verbal yang memakai kata-kata dan bahasa, komunikasi nonverbal sederhananya menggunakan sebuah isyarat atau kode-kode tertentu di dalam pengaplikasiannya. Tanpa kata-kata dan tanpa bahasa, namun bisa berkomunikasi. Pernah kepikiran gak sih, kok bisa seperti itu ya? Sebenarnya, komunikasi nonverbal ini sudah ada sejak manusia berkomunikasi melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah sejak zaman sebelum Masehi. Lalu, kemudian, studi formal tentang komunikasi nonverbal ini mulai berkembang pada abad ke-19 oleh Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Expression of the Emotion in a Man and Animals. Hal itu memberikan landasan teoritis untuk studi komunikasi nonverbal dengan mengamati ekspresi wajah dan bahasa tubuh pada manusia dan hewan. Setelah itu, ada banyak peneliti-peneliti lain yang memperkuat gagasan dari Charles Darwin sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian pada tahun 1950-an yang menjelaskan tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam menyampaikan sebuah pesan. Sejak saat itu, penelitian tentang komunikasi nonverbal terus berkembang sampai saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis dari komunikasi verbal dan nonverbal. Di awal sudah sempat dibahas bahwa komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang paling banyak dipakai oleh hubungan antar manusia. Kira-kira dalam keseharian kalian ada gak yang gak pernah berkomunikasi? Haha, pasti berkomunikasi dong ya. Nah, jenis komunikasi verbal ada apa aja? Ayo, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, berbicara. Berbicara dalam pengertiannya adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai kebutuhan pendengar. Atau sederhananya, kita pasti bicara kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara. Misalnya, bilang I love you ke pacar, minta uang saku tambahan ke ibu, atau sekedar nanya jalan ke orang random kalau lagi tersesat di anta beranta. Yang kedua, dialog. Dialog dalam pengertiannya adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Contohnya adalah ibu-ibu sedang merumpi di tukang sayur pada pagi hari, atau bisa juga dialog antar kakak adik yang sedang rebut perihal siapa yang harus cuci piring. Intinya, dialog masih bersifat ringan pembahasannya, namun lebih intensnya itu interaksi yang terjalin daripada hanya sekedar berbicara. Yang terakhir, berdiskusi. Berdiskusi dalam pengertiannya adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu topik. Nah, ini masuk ke dalam kategori berbicara dan dialog yang sudah naik level, di mana kita tidak sekadar menyampaikan pesan yang ringan, namun pesan tersebut sudah agak lebih berat
pembahasannya dan juga topik yang dibahas biasanya sudah ditentukan. Kegiatan berdiskusi salah satunya adalah saat presentasi di kelas di lingkungan kampus, meeting, rapat karang taruna, dan lain sebagainya. Sekarang lanjut ke jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu menjadi salah satu indikator terpenting dalam menyesuaikan proses komunikasi. Ekspresi yang kita sampilkan saat berbicara itu dapat menyampaikan banyak informasi. Misalnya, ekspresi senyum mengartikan jika kita tenang, sedangkan ekspresi cemberut mengartikan kita tidak suka dengan obrolan yang terjalin. Yang kedua, bahasa tubuh atau gestur. Ini tidak kalah penting kok, karena bahasa tubuh seseorang apabila bertemu dengan lawan bicara yang dia senangi akan berbeda apabila bertemu dengan seorang yang dia malas ketemu dengan orang tersebut. Baik dari cara dia mencondongkan badannya dan cara dia memberikan sambutan berupa salam atau justru memilih menghindar dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tatapan mata. Tatapan mata seseorang sudah banyak sekali ilmu yang mengajikannya, terutama dalam ilmu psikologi, di mana apabila tatapan matanya stabil menandakan kejujuran, sedangkan apabila lawan bicara kita terus-menerus mengalihkan pandangan itu menandakan kebohongan. Lanjut, kita masuk ke pembahasan faktor-faktor komunikasi verbal dan nonverbal. Sukses atau tidaknya suatu proses komunikasi itu ada faktor-faktornya, begitupun dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Yuk kita bahas bareng-bareng faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan komunikasi verbal. Yang pertama, kosakata. Pemilihan kosakata yang baik dalam berkomunikasi ini penting sekali karena kita tidak mungkin menggunakan kata-kata yang tidak pantas apabila ingin berkomunikasi dengan orang tua kita. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan penggunaan kata dengan siapa kita akan berkomunikasi. Yang kedua, kecepatan berbicara. Kecepatan bicara dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi karena bisa jadi kalau kita terlalu cepat berbicara, pesan yang disampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila pesan disampaikan terlalu lambat, lawan bicara akan merasa bosan dan tidak terlalu tertarik dengan obrolan. Yang ketiga, intonasi suara. Intonasi suara adalah naik turunnya nada suara saat seseorang berbicara. Intonasi membantu memberikan makna, penekanan, dan ekspresi dalam komunikasi lisan, sehingga pendengar bisa lebih mudah memahami emosi, maksud, atau jenis kalimat yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada budaya. Budaya atau norma dan nilai ini mempengaruhi interpretasi isyarat nonverbal. Contohnya, pada masyarakat suku Jawa, mereka menormalisasikan adat istiadat di mana apabila kita ingin melewati sekumpulan orang di jalan atau dimanapun, kita harus menunjukkan sikap tanda permisi, yaitu membungkukkan sedikit badan condong ke depan. Hal ini mengisyaratkan sopan santun dalam adat budaya suku Jawa. Yang kedua, gender. Perbedaan gender dapat mempengaruhi cara berkomunikasi nonverbal. Contohnya adalah bagaimana bahasa kasih di dalam pertemanan perempuan, yang mana mereka sudah biasa berpelukan bersama, memberikan kata-kata semangat yang romantis, dan lain-lain. Sedangkan hal ini tidak relevan dengan pertemanan di kalangan laki-laki, yang dimana mereka lebih menunjukkan rasa sayang satu sama lain dengan berantem, pukul-pukulan, dan sebagainya. Yang ketiga, status sosial. Status sosial atau peranan sosial seseorang dapat mempengaruhi gaya komunikasi nonverbal. Contohnya adalah gaya berpakaian. Kita bisa langsung menilai seseorang hanya dengan melihat cara mereka berpakaian. Apakah memakai baju, sepatu, dan tas yang branded atau mungkin tidak. Karena zaman sekarang masih banyak yang memperlakukan orang lain berdasarkan penampilan luarnya. Tiba saatnya kita di pembahasan terakhir dalam video ini. Di dalam sebuah proses komunikasi, pasti ada kalanya kita mengalami suatu hambatan. Begitupun dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Mari kita bahas bersama hambatan dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah informasi yang tidak jelas. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai komunikator untuk melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang ingin kita bagikan. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman. Ini sering terjadi pada pasangan yang berasal dari suku atau negara yang berbeda, sehingga komunikasi yang terjadi tidak efektif. Yang ketiga, gangguan fisik.
Gangguan fisik seperti gangguan pendengaran dapat menyebabkan komunikasi tidak efektif. Selanjutnya adalah hambatan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, kurangnya pemahaman simbol. Dalam komunikasi nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, pada saat di lampu merah, kita tidak mengerti tanda jika lampu sedang berwarna hijau. Kita malah berhenti, otomatis kita akan ditilang oleh polisi. Lebih parahnya lagi, mungkin kita bisa ditabrak dari belakang oleh pengendara lain. Yang kedua, ketidakjelasan gerakan yang diberikan. Gerakan tubuh yang tidak jelas bisa disalahartikan oleh pihak lain. Ini menjadi sumber kesalahpahaman dan menghambat komunikasi yang baik.